Hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah. Kebaktian ini menggunakan liturgi khusus. Kita akan persiapkan hati kita. Kita teduhkan hati supaya bisa menikmati ibadah ini bersama dengan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini GKI Solo menggunakan liturgi khusus dalam rangka HUT Sinode GKI ke-32, liturgi yang disiapkan oleh BPMS GKI. Marilah jemaat untuk ikut dalam rangkaian liturgi ini dan pada waktunya boleh bersautan untuk menanggapi antara pemimpin dan jemaat. Kita akan memasuki ibadah khusus ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya.
Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur dan takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. NKB 111, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Samudra yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Bagai bahtera pun suka berhenti dan menembus samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentulah oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat kesungguhan, ketulusan, dan kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan. Perlu terus diasah agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut
bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat, mari kita menyadari siapa diri kita. Kita memasuki pengakuan dosa secara litani. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Amin. Bagi setiap kita yang telah sungguh-sungguh menyesali dan mengakui segala dosa, maka Tuhan sudah mengampuni kita, dan terimalah berita anugerah dari Yesaya 36 ayat 24 hingga 26 demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita dengan penuh sukacita menaikkan pujian Ku Diberikan Kidung Baru, NKB 21. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosa dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bersukacita.
pahit Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, indah baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat lain, kami boleh ibadah minggu meskipun secara online. Dan kami rindu kembali untuk boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk berbagi tentang kebenaran firman, untuk menyampaikan kehendak-Mu. Dan biarlah firman Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan, supaya mereka boleh disegarkan kembali, dikuatkan, diarahkan hidupnya untuk melakukan sesuatu yang berkenan, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami, satukan kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini semua jemaat GKI merayakan HUT ke-32. Dihitung sejak 3 sinode wilayah GKI, Jatim, Jateng, dan Jabar bersama-sama mengikrarkan menjadi satu gereja sebagai sinode GKI sejak tanggal 26 Agustus 1988. Sebenarnya usia masing-masing sinode secara historis itu lebih tua. Ada yang 75 tahun, 80 tahun, 80 tahun dan 86 tahun pada tahun 2020 ini. Saudara-saudara, pada momen HUT apapun, minimal ada 2 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, melihat masa lalu untuk merefleksikan apa yang sudah dialami dan dilakukan. Dan yang kedua, melihat masa depan untuk merencanakan yang lebih baik dan komitmen mengkoreksi, membarui diri. Konteks bacaan Yesaya 51 tadi itu terjadi pada waktu periode akhir bangsa Israel berada di Babilonia. Saat itu bangsa Israel menjadi tawanan yang hidup di tempat bangsa lain, dikenal sebagai tempat pembuangan di Babel. Pemulangan ke Yerusalem belum terjadi dengan bantuan Raja Kores dari Persia. Dan pada masa itu bangsa Israel sudah menjalani 50 tahun lebih di pembuangan. Sehingga tentu ada generasi tua yang sudah wafat dan digantikan oleh generasi muda yang lahir di Babilonia. Di antara generasi muda ini pasti ada yang bangga dengan identitas sebagai umat pilihan Allah. Dan mereka pasti mempunyai harapan untuk bisa kembali ke Yerusalem. Namun di antara generasi muda tadi tentu ada yang cuek, apatis dengan sejarah mereka. Apa yang dibanggakan? Bukankah kenyataan saat ini mereka harus hidup sebagai tawanan? Dalam konteks seperti itulah Yesaya diutus memberitakan firman Tuhan yang berisi penghiburan dan pengharapan. Allah tidak melupakan umatnya
yang berada di pembuangan. Di tengah kehidupan mereka yang diliputi suasana pesimis tanpa harapan, dibutuhkan secercah berita optimis. Di tengah ketidakpastian menghadapi masa depan, dibutuhkan kepastian dan jaminan janji Allah yang selalu memelihara umatnya. Pada sisi lain, kita bisa membayangkan betapa sulitnya Nabi Yesaya menyampaikan berita pengharapan tersebut. Seperti halnya saat ini ketika berita yang sama disampaikan kepada jemaat, khususnya anggota jemaat yang mengalami kenyataan hidup susah. Ada yang mengalami PHK, pimpinan perusahaan yang bertahan hidup kebingungan bagaimana mengatur cash flow yang penerimaan sangat berkurang dibanding pengeluaran yang tetap. Ada yang buka toko di mall, tiap hari banyak sepinya. Bahkan teman saya berkata, "Wan, hari ini 0 ndok bebek." Saat ini kita tidak bisa menemui orang dengan bebas. Anak-anak kita juga susah, tidak bisa bermain, tidak bisa sekolah, dan kesusahan lain selama pandemi ini. Mari kita merenungkan apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Yang pertama, karya Allah sebagai dasar iman. Saudara-saudara, perbuatan Allah di masa lalu itu harus diingat terus. Perbuatan Allah di masa lalu ini berbeda dengan perbuatan manusia di masa lalu. Saudara dan saya tidak perlu mengingat perbuatan manusia di masa lalu. Mengapa? Ya, sebab tidak selalu baik dan tidak selalu menyenangkan. Perbuatan manusia ini lebih banyak menyusahkan, lebih banyak jeleknya, mengecewakan. Tidak demikian dengan perbuatan Allah. Oleh karena itu Yesaya 51 ayat 1 berkata demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Siapakah mereka yang mengejar kebenaran, yang mencari Tuhan? Mereka tidak lain adalah umat Israel yang masih memiliki iman kepada Yahweh, nama diri sebutan bagi Allah pada bangsa Israel kuno. Mereka adalah orang-orang yang masih memiliki pengharapan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka adalah orang yang tetap setia pada janji Allah meskipun mereka berada di pembuangan. Mereka inilah yang perlu dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan di tengah suara sumbang yang meragukan pemeliharaan Allah. Mereka perlu diajak untuk mengingat akan karya Allah di masa lampau, agar mereka tidak hanyut dan dilemahkan oleh kenyataan yang sedang dihadapi pada waktu itu. Dan memang benar, di ayat 2 dikatakan, pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Yesaya mengajak bangsa Israel mengingat apa yang telah dilakukan Allah di masa lalu. Pada waktu memanggil Abraham, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Salah satunya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Janji Allah kepada Abraham ini telah menjadi kenyataan dalam diri bangsa Israel. Dan inilah fakta yang harus diingat. Luar biasa. Allah sendiri yang melahirkan bangsa Israel. Dan fakta ini tidak boleh dilupakan. Fakta itu tidak menghapus pertolongan Tuhan bahwa Allah yang menciptakan bangsa Israel.
ketika mereka sedang mengalami penderitaan sebagai tawanan di tempat pembuangan. Saudara-saudara, bagi umat Israel kuno, perjanjian Allah dengan Abraham merupakan dasar iman satu-satunya. Bagi orang Kristen saat ini, pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah karya Allah yang menjadi dasar iman satu-satunya. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus merupakan fakta tentang kasih Allah kepada saudara dan saya dan kepada segenap umat manusia untuk diselamatkan. Manusia yang berdosa mendapat kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Fakta mendasar ini harus diingat terus menerus oleh orang Kristen di tengah kondisi hidup yang berubah-ubah. Kondisi hidup saudara dan saya bisa mengalami masa senang dan masa susah. Kondisi hidup yang berubah ini jangan dikaitkan dengan kasih Allah yang telah menyelamatkan tadi. Sebab kasih Allah yang menyelamatkan dan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bersifat tetap, konsisten, tidak berubah-ubah. Yang kedua, janji Allah sebagai pegangan dan arah hidup kita. Kalau kita membaca di ayat 3, firman Tuhan kepada Yesaya demikian. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara-saudara, sebagai bangsa yang ditawan, tentu bangsa Israel itu telah kehilangan banyak hal. Tanah yang telah diberikan Tuhan sekarang ditinggalkan. Rumah, harta pribadi juga hilang. Di tengah kehilangan seperti itu, Nabi Yesaya menyampaikan janji dan pengharapan. Ia membuat padang rumput seperti taman Eden. Maksudnya padang gurun yang tandus dan tidak bisa memberi kehidupan akan diubah oleh Allah menjadi kehidupan seperti taman Eden. Saudara-saudara, melalui bangsa Israel kita menyaksikan bahwa Tuhan Allah selalu memberi lebih baik dibanding sebelumnya. Ketika bangsa Israel menderita, dan penderitaan ini bisa karena kesalahan sendiri atau karena gangguan bangsa-bangsa di sekitarnya, pokoknya kalau bangsa Israel tetap setia dan berpaling kepada pertolongan Allah, maka Allah selalu memulihkan. Dan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya ini juga berlaku bagi kita orang Kristen masa kini. Allah akan mengubah yang tandus menjadi subur pada waktunya. Apakah ini bisa menjamin? Ya, dan pasti apabila setiap orang Kristen tetap setia dan berpegang pada janji Allah. Bagaimana sih berpegang pada janji Allah itu secara praktis dalam kehidupan? Sebagai contoh, bagi pelaku bisnis di masa sulit ini mungkin ada beberapa tagihan yang tidak bisa dibayar karena ya rekan bisnis bangkrut. Ada proyek atau pembangunan dihentikan dan dana tidak bisa cair. Ada karyawan yang tidak digaji beberapa bulan
dan ujungnya justru di PHK. Atau ada uang muka yang sudah dibayar gak bisa tarik kembali karena alasan ya musibah pandemi. Intinya saudara-saudara, saudara mengalami kerugian. Ada yang tidak dapat diperoleh kembali meskipun itu hak saudara. Ada yang terhilang. Ada milik kita ini yang berkurang lah. Atau bahkan harus dilepaskan. Pertanyaannya, bagaimana sebagai orang Kristen menyikapi permasalahan ini? Sebagian orang berusaha memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Tagihan yang tidak dibayar akan ditagih terus. Dana yang belum cair akan dikejar terus. Uang muka yang nggak dikembalikan akan diminta terus. Melakukan berbagai usaha tersebut tidak salah. Berjuang tanpa lelah untuk mendapatkan hak-haknya boleh-boleh saja. Tapi bila kenyataan yang dihadapi mentok, tidak mungkin mendapatkan kembali apa yang diharapkan, maka orang Kristen harus siap belajar melepas, mengikhlaskan. Mengapa demikian? Sebab kita mau berpegang pada janji Allah. Bersandar pada Allah akan memberi lebih baik dari sebelumnya. Orang percaya harus punya pengharapan bahwa Allah selalu memulihkan masa depan lebih baik dari masa kini. Itulah fakta yang bisa kita pelajari, yang bisa kita saksikan, yang diberitakan oleh Alkitab, yang telah dilakukan Tuhan Allah kepada umat Israel ketika mereka menghadapi kenyataan hidup yang berubah-ubah. Mari kita renungkan. Manusia ini pada umumnya hanya berusaha agar bisa memperoleh kembali apa yang menjadi haknya dalam jumlah yang sama atau nominal yang sama. Misalnya kehilangan 50 juta, pengen bisa balik 50 juta. Pokoknya bisa memperoleh kembali sesuai proporsinya. Hari ini saya ingin mengajak saudara, mengapa kita tidak berharap kepada Allah yang dapat mengembalikan lebih baik dibanding yang diusahakan diri sendiri? Mengapa kita tidak bersandar pada janji Allah yang akan memulihkan lebih baik dibanding yang ada saat ini? Inilah tanggapan iman yang benar ketika saudara dan saya ini menghadapi kondisi yang tidak baik. Yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah tetap taat dan sabar menanti waktu Tuhan. Secara pribadi saudara-saudara, saya ingin menyaksikan bahwa saya banyak mengalami Allah memulihkan lebih baik dari apa yang dapat saya pikirkan. Allah mengembalikan lebih baik dari kondisi yang harus saya lepaskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan karya Allah di masa lampau dan janji Allah di masa depan, marilah kita bertekad membarui diri pada momen hari ulang tahun GKI ke-32 ini. Proses pembaruan diri adalah sikap dan tindakan yang terus-menerus harus dilakukan oleh orang Kristen secara pribadi dan sebagai jemaat Tuhan dalam persekutuan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita perlu membaharui diri agar semakin mengasihi Allah. Tiap saat kita perlu membaharui diri supaya kita ini bisa lebih mengasihi Allah dan supaya bisa dipakai oleh Tuhan mendatangkan damai sejahtera di tengah masyarakat. Aspek pertama pembaharuan diri adalah relasi dengan Allah sendiri. Apakah saudara dan saya masih percaya akan kasih setia Allah? Di dalam kitab Mazmur selalu ditekankan kasih setia Allah ini. Misalnya Mazmur 63 ayat 4a berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saya menangkap kebenaran ayat tersebut demikian. Hidup memang bisa berubah-ubah. Namun kasih setia Allah itu selalu sama, selalu konsisten dan tetap. Bagi saudara yang mulai meragukan kasih setia Allah ketika menghadapi kenyataan sulit dan pahitnya hidup ini, mari kembali mengingat akan perbuatan Allah di masa lalu, khususnya yang telah menganugerahkan keselamatan bagi saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara dan saya selalu mengarahkan hidup dan masa depan kepada janji Allah? Janji Allah atas masa depan itu selalu lebih baik dibanding masa sebelumnya. Allah selalu memulihkan lebih baik dibanding yang terhilang, yang kita lepaskan. Bagi saudara yang sedang merintis usaha baru atau mengadaptasi, menyesuaikan pekerjaan karena situasi yang berubah. Bahkan setiap orang yang nanti di masa depan ini harus menyesuaikan diri dengan kehidupan normal baru. Mari kita berpegang pada janji Allah yang selalu memberi lebih baik di masa depan dibanding masa kini. Aspek kedua pembaruan diri adalah relasi dengan sesama. Dan melalui pandemi global ini manusia disadarkan bahwa hidup itu saling bergantung satu sama lain. Bila salah satu sektor kehidupan berhenti mandek, maka akan mempunyai efek domino berpengaruh pada sektor kehidupan lainnya. Oleh karena itu, hari-hari ini tiap orang, tiap individu perlu memiliki pemahaman tentang bahwa kita ini sedang menghadapi masalah bersama. Ingat, masa pandemi ini belum berakhir dan mungkin masih panjang. Kita perlu menghadapinya dengan bekerja sama satu sama lain. Kalau kita punya kesadaran bersama seperti itu, maka kita ini bisa saling membantu memasuki kehidupan normal baru. Kita tidak boleh bersikap egois untuk memenuhi keinginan diri, memenuhi kebutuhan kelompokku. Kepentingan pemulihan ekonomi harus seimbang dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Saya butuh pendapatan, saya butuh hidup, butuh income, betul. Juga saya butuh sehat. Orang lain juga butuh pendapatan dan juga butuh sehat. Saya butuh kerja, orang lain juga butuh kerja. Oleh karena itu kita perlu bergandengan tangan, menciptakan kebutuhan yang sama-sama tadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan selama masa pandemi ini. Secara sosial kita tetap semangat, optimis, dan kompak untuk saling membantu. Dan secara iman, firman Tuhan hari ini menegaskan ulang akan janji Allah
yang akan memulihkan lebih baik di masa depan dibanding hari ini. Daud pernah menyaksikan di Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Inilah pegangan Daud. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat kita satukan hati kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa hal yang perlu kita tetap doakan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami segenap jemaat GKI hari ini sungguh bersukacita dan bersyukur untuk perjalanan bersama-sama dalam Sinode GKI selama 32 tahun. Kiranya Tuhan tetap menolong pergumulan jemaat GKI yang ada sekitar 225 jemaat dalam membarui diri untuk menyesuaikan bentuk
program kesaksian dan pelayanan dalam menghadapi pandemi ini. Kami berdoa juga bagi anggota jemaat yang saat ini harus merintis usaha baru, yang melakukan penyesuaian pekerjaan. Berdoa secara khusus untuk program Bina Usaha Sulung. Bersyukur kalau melalui sarana ini ada banyak anggota jemaat yang bisa terbantu. Kiranya Tuhan tetap memberi semangat dan memberkati segala usaha yang dilakukan untuk bisa tetap eksis, bertahan hidup melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk program pelayanan yang juga harus disesuaikan secara online untuk sarana-sarana yang akan dibeli dan digunakan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, saat ini kami teringat pada anggota jemaat yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan menolong, memberi pemulihan, memberkati setiap obat yang diminum. Pada saat rekaman ini dibuat, kami teringat untuk Bapak Simon Teja Suswandi, Bapak mertua dari Penatua Bambang yang 3 hari yang lalu jatuh. Tuhan kiranya menolong perawatan yang dilakukan dan Tuhan memberikan pemulihan. Juga kepada Bapak Wibowo Gunawan yang dirawat di rumah sakit bersama keluarga. Tuhan juga pulihkan dengan waktu yang cepat. Kami bersyukur untuk beberapa jemaat yang sebelumnya sakit tapi saat ini boleh Tuhan pulihkan dan telah sembuh. Biarlah itu menjadi pengalaman indah bersama dengan Tuhan dalam mengikut Engkau. Kami terus berdoa untuk para lansia yang saat ini harus berada di rumah. Tuhan akan menghibur mereka terus dan menolong anggota keluarga yang merawat diberi kesabaran, kemampuan merawat dengan kasih Tuhan sendiri. Kami terus mendoakan segenap bentuk pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat maupun pribadi-pribadi. Biarlah itu boleh menjadi berkat dan kesaksian akan wujud kasih Allah yang peduli bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan, jikalau nanti pada waktunya proses belajar mengajar akan dimulai, bahkan pembukaan beberapa sektor industri dan bisnis secara lebih luas, Tuhan kiranya Engkau menolong masyarakat kami untuk bersama-sama saling peduli, saling bertanggung jawab. Disiplin melakukan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Tak lupa kami menyerahkan kembali kepemimpinan Presiden kami, Presiden Joko Widodo beserta segenap jajaran menteri dan semua usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghindarkan Indonesia dari resesi ekonomi. Tuhan menolong semua dana-dana yang disalurkan supaya boleh menghidupkan perekonomian dengan baik sesuai yang direncanakan. Itulah segala permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami
seperti kami ampuni yang lain, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan dasari firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Berharia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 288. Mari puji Raja Sorga. Puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabat. Puji Dia yang setianya ajar. Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tak, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya. Puji Dia, kasih-Nya seluasnya. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer BCA atau melalui metode finansial teknologi. Apabila jemaat kesulitan melalui kedua cara tersebut, jemaat dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan dalam 1 bulan. Setelah itu dapat menghubungi kantor gereja untuk diambil di rumah jemaat. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Mari kita naikkan doa persembahan. Ya Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati anak-anak-Mu walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, tapi kasih karunia-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya melalui persembahan yang kami sampaikan ke rumah Tuhan ini boleh digunakan baik untuk pelayanan dalam GKI Sulung maupun pelayanan di luar GKI Sulung. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Seluruhnya dan kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kebersamaan jemaat GKI di HUT ke-32 ini, mari kita menyanyikan Mars GKI, berderaplah
1. Bergeraklah satu, tegap langkahmu, tunjuklah panggilannya, perjuangkan kasihnya. Bergandengan erat, rintanganmu berat, ku masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, gerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaikilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Mari jemaat kita menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa.
Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.